Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Augustina. Saya akan menjelaskan tentang RPP kelas 4 semester 2, subtema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 2 keunikan daerah tempat tinggalku, pembelajaran yang kedua. Lanjut, kita masuk ke kompetensi inti. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Di sini kompetensinya ada 4. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianut. Yang kedua, menunjukkan perilaku disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Yang ketiga itu memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk hidup ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan berbeda-beda dengan yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Yang keempat itu menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dan sistematis dalam karya yang etis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Lanjut, kita masuk ke kompetensi dasar. Saya di sini memilih kompetensi dasar itu muatan bahasa Indonesia karena saya memilih satu pelajaran dan diambil dari RPP K13 yang biasa, tidak daring. Nah, di sini ada 3.9 KD 3.9 itu yang pertama mencermati tokoh-tokoh terdapat pada teks fiksi. 4.9 menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual. Sebelumnya kompetensi dasar itu adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajarannya. Kita lanjut ke tujuan. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan kegiatan membaca teks cerita fiksi, siswa dapat menuliskan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Yang kedua itu, dengan kegiatan menuliskan teks cerita fiksi, siswa dapat menuliskan tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita fiksi. Materinya pun ada 2. Yang pertama, siswa dapat menuliskan tokoh-tokoh dalam cerita fiksi dengan benar, dan yang kedua, siswa dapat menuliskan tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita fiksi. Kita lanjut masuk ke pendekatan dan metode. Yang pertama itu pendekatan yang kita ambil itu saintifik, kita menggunakan saintifik. Sebelumnya pendekatan saintifik ini adalah pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif memahami konsep, hukum-hukum, dan prinsip-prinsip melalui tahapan. Jadi berbagai tahapan. Nah, lanjut masuk ke strategi cooperative learning. Ini yang diambil itu berdasarkan suatu pembelajaran atau strategi dalam belajar dan mengajar untuk menekan pada sikap perilaku bersama dalam belajar. Tekniknya sample and non-sample. Itu merupakan salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat diterapkan kepada siswa. Metodenya kita pakai di sini ada 5. Yang pertama permainan, penugasan, tanggung jawab, diskusi, dan ceramah. Masuk ke dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran itu di sini ada 3, pendahuluan, inti, dan penutup. Alokasi kegiatan alokasi waktu kegiatan pendahuluan ini ada 10 menit. Yang pertama itu seperti biasa guru memberikan salam kepada siswa, dan yang kedua dilanjutkan dengan doa dipimpin salah satu siswa. Siswa diminta membaca doa adalah siswa-siswa yang hari ini datang paling awal. Kenapa? Karena menghargai kedisiplinan siswa atau PPK. Nah, yang ketiga itu siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin setiap saat dan manfaatnya bagi terciptanya cita-cita. Yang keempat itu, siswa diminta oleh guru untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila atau
lagu nasional lainnya guna untuk memberikan penguatan tentang pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. Lanjut, di sini ada pembiasan membaca 15 menit. Dimulai dengan guru menceritakan tentang kisah dan masa kecil salah satu tokoh dunia, kesehatan dan kebersihan, makanan dan minuman yang sehat, cerita inspirasi dan motivasi. Sebelum membacakan buku, guru menjelaskan tujuan kegiatan literasi dan mengajak siswa mendiskusi pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang tergambar pada sampul buku? Yang kedua, apa judul buku? Yang ketiga, kira-kira ini menceritakan tentang apa? Dan yang keempat, pernahkah kamu membaca judul buku seperti ini? Maka kegiatan selanjutnya melakukan komunikasi tentang kehadiran siswa. Jadi guru menanya, siapa yang hari ini tidak masuk karena sakit, siapa yang hari ini datang terlambat, dan siapa datang yang paling awal. Seperti itu. Yang ketujuh, guru menstimulasi ide gagasan atau motivasi siswa dengan pertanyaan yang ada di buku siswa. Yang kedelapan, guru meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya secara percaya diri. Lalu selanjutnya kita masuk ke kegiatan inti. Di sini alokasi waktunya 150 menit. Yang pertama itu materinya, ayo kita mengamati. Siswa membaca narasi pada buku siswa. Yang kedua, guru memberikan penjelasan awal mengenai Selat Bali sebagai penghubung antara penghubung antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Jadi di sini siswa diminta membaca buku siswa yang terdapat materi tersebut. Catatannya di sini guru mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan Selat Bali. Seperti pertama, terletak di mana ke Selat Bali? Apakah kalian pernah mendengar cerita tentang Selat Bali? Di sini biasanya ada di buku guru. Lalu ayo kita membaca. Siswa membaca teks cerita rakyat berjudul Terjadinya Selat Bali pada buku siswa. Alternatifnya yang di sini saya pakai adalah teks cerita dibaca secara bergantian dan bersambung oleh seluruh siswa. Bisa dipakai alternatif pertama atau kedua, tapi saya menggunakan alternatif ketiga. Jadi di sini saya akan menilai bagaimana cara mereka membaca teks cerita tersebut. Yang ketiga itu, guru mengajak siswa untuk mengingat kembali mengenai cerita fiksi. Dari cerita yang dibacakan, guru mencoba untuk memahami siswa apa yang dia pahami gitu. Dan lanjut, guru dapat mengajak siswa untuk bertanya jawab mengenai cerita fiksi. Yang kelima, guru meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya secara pribadi. Yang keenam, guru menjawab pertanyaan yang ada di buku siswa mengenai tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Yang ketujuh, selama proses kegiatan berlangsung, guru berkeliling memandu siswa yang mengalami kesulitan. Inilah peran guru untuk mengetahui bagaimana masing-masing dari anaknya ada yang kesulitan atau tidak dalam memahami cerita fiksi dan materi ini. Lanjut, ayo menulis. Di sini adalah secara mandiri siswa diminta untuk menuliskan kembali sebuah cerita rakyat yang berasal dari daerah siswa, mengidentifikasi tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita tersebut. Di sini guru sudah meminta siswa untuk mempunyai buku cerita masing-masing dari daerah masing-masing. Yang kedua itu, guru menciptakan suasana demokratis sehingga dapat memperoleh informasi tentang cerita rakyat dari daerahnya, baik melalui buku, internet, wawancara, dan sumber lainnya. Maka saya di sini menggunakan buku cerita dari beberapa frekuensi. Siswa diminta menuliskan kembali cerita rakyat yang diperoleh. Guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan kembali pengertian tokoh protagonis dan antagonis. Yang kelima, guru meminta siswa untuk mengungkapkan pendapatnya secara percaya diri. Yang keenam, secara mandiri, siswa diminta untuk mengidentifikasi tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita rakyat yang ditulisnya.
Yang ketujuh, siswa menuliskan tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita rakyat yang ditulis pada buku siswa. Di sini semuanya ada di buku siswa dan urutannya pun sudah sama. Lalu kita lanjut, ayo merenungkan. Berdasarkan pernyataan pada buku siswa, apa pengetahuan yang kamu pelajari dari pembelajaran hari ini? Apa manfaat pembelajaran yang telah kamu lakukan hari ini? Bagaimana perasaanmu selama belajar secara mandiri? Siswa diminta untuk mengungkapkan pendapatnya berdasarkan pemahaman yang sudah didapatkan selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Guru mengidentifikasi dan menganalisis jawaban masing-masing siswa untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman siswa mengetahui pembelajaran yang dilakukan. Maka lanjut di sini kita ada kegiatan penutup. Kegiatan penutupnya itu yang pertama, siswa mampu mengemukakan hasil belajar hari ini. Yang kedua, guru memberikan penguatan dan kesimpulan. Yang keempat, siswa diberikan kesempatan berbicara, bertanya untuk tugas, dan menambah informasi dari siswa lainnya. Yang keempat, guru menutup pelajaran dengan siswa melakukan refleksi kegiatan hari ini, dan kelas ditutup dengan berdoa bersama. Kegiatan penutup ini alokasi waktunya ada 15 menit. Nah, dari kegiatan pembelajaran tersebut, kita akan masuk ke sumber dan media. Sumber dan media ini yang kita gunakan, yang pertama ada buku pedoman guru, yang kedua ada buku siswa, yang ketiga ada gambar teks cerita berjudul Terjadinya Selat Bali, yang keempat ada buku cerita dari berbagai daerah, yang kelima adalah alat tulis. Penilaian yang digunakan adalah penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian digunakan dengan bahan penyusunan, kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran dengan rubrik penilaian sebagai berikut. Ini rubrik yang membaca cerita fiksi. Yang tadi saya jelaskan bahwa siswa secara bergantian membaca teks yang terjadinya Selat Sunda itu, maka ini penilaiannya. Yang pertama itu ada sikap. Lalu penilaiannya itu ada baik sekali, baik, cukup, dan perlu bimbingan. Di sini baik sekali itu menunjukkan kualitas sikap yang sangat baik dan terpuji. Kalau yang baik itu menunjukkan kualitas sikap yang sangat baik. Yang cukup itu kualitas cukup yang masih dapat terus ditingkatkan. Dan kalau kualitas yang perlu bimbingan itu kualitas sikap yang masih harus diperbaiki. Lanjut, kita ada pengetahuan tokoh-tokoh dalam cerita, yaitu bagaimana cara menjelaskan ketiga kriteria itu, seperti tokoh antagonis, tokoh cerita fiksi, dan tokoh-tokoh yang terdapat di cerita fiksi itu secara keseluruhan. Lanjut, kita ke kalau yang baiknya itu mengidentifikasi 2 dari 3-nya. Kalau yang cukup itu 1 dari 3 kriteria yang ditentukan. Kalau yang perlu bimbingan itu tidak mampu mengidentifikasi kriteria yang ditentukan. Yaitu ada keterampilan penulisan hasil. Di sini kalau yang baik itu menunjukkan keterampilan penulisan yang sangat baik dan di atas rata-rata kelas gitu. Dan kalau yang baik itu keterampilan penulisan yang baik ditunjukkannya. Nah, kalau yang cukup itu menunjukkannya keterampilan penulisan yang terus berkembang, yang perlu bimbingan itu sistematis dan benar, menunjukkan keterampilan penulisan masih perlu terus ditingkatkan. Di sini ada baik sekali, skornya ada 4, baik ada 3 skor, cukup ada 2 skor, perlu bimbingan ada 1 skor. Di sini terdapat catatan guru, masalah, ide, dan momen spesial itu dicatat oleh guru di sela-sela pembelajarannya. Lanjut, kita ke lampiran-lampiran di sini. Yang pertama itu ada lampiran media pembelajaran dan alat peraga. Seperti biasa, ini tadi kita perlu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Seperti ini, Garuda Pancasila.
Akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Maka selanjutnya itu teks bacaan terjadinya Selat Sunda. Di sini saya akan bacakan. Manik Angkeran adalah putra Sidi Mantara, seorang Brahmana, dan Manik Angkeran dan ayahnya tinggal di kerajaan Daha, Bali saat Pulau Bali belum terpisah dengan Pulau Jawa. Manik Angkeran suka sekali menghambur-hamburkan harta orang tuanya. Berulang kali Sidi Mantaran ini menasihati anaknya untuk Manik Angkeran tidak mampu mendengarkan nasihat ayahnya. Harta orang tuanya pun dihabiskan, bahkan dia berani berutang kepada orang lain. Pada akhirnya Manik Angkeran dikejar-kejar penagih hutang. Sidi Mantra tidak tega, hartanya sudah habis tapi Sidi Mantra tidak mau anaknya celaka. Suatu saat Sidi Mantra mendapatkan petunjuk lewat mimpi untuk meminta pertolongan oleh Naga Besuki di Gunung Agung. Naga Besuki adalah naga hijau besar, ekornya penuh dengan emas dan permata. Sidi Mantra segera bergegas untuk memenuhi Naga Besuki di Gunung Agung. Sidi Mantra menjelaskan maksud kedatangannya kepada Naga Besuki. Sidi Mantra meminta sedikit hartanya untuk membayar utang-utang Manik Angkeran. Naga Besuki bersedia untuk membagi sebagian hartanya. Naga Besuki lalu mulai menggoyangkan ekornya. Seketika beberapa emas pun dan permata pun rontok dari ekornya tersebut. Sayangnya harta yang didapat ayahnya kembali digunakan Manik Angkeran untuk berfoya-foya. Manik Angkeran yang kehabisan harta akhirnya mencari tahu tempat ayahnya mendapat harta, sehingga memberitahunya bahwa Sidi Mantra memperoleh harta dan dari Naga Besuki. Manik Angkeran pun segera menemui Naga Besuki di Gunung Agung, seperti yang telah dilakukan ayahnya. Naga Besuki adalah Sudi, kiranya kau bagi sedikit hartamu untuk membayar utang-utangku, kata Manik Angkeran ke Naga Besuki. Aku sudah memberi ayahmu Sidi Mantra emas dan permata. Apakah itu masih kurang, kata Naga Besuki. Aku mohon beri aku sedikit hartamu. Naga Besuki yang murah hati mohon Manik Angkeran kepada Naga Besuki. Baiklah, aku akan mengabulkan permintaanmu asal kau berjanji tidak akan berpoya-poya lagi. Naga Besuki akhirnya luluh dan dia menggoyangkan ekornya. Manik Angkeran silau dengan melihat begitu banyak emas dan permata yang menempel di ekor Naga Besuki. Dia segera memotong ekor Naga Besuki dengan pedang, namun Naga Besuki berhasil menghindar. Ia segera menyemburkan api dari mulut dan Manik Angkeran pun terbakar menjadi abu. Sidi Mantra yang melihat kejadian itu segera memohon kepada Naga Besuki untuk menghidupkan anaknya kembali, si Manik Angkeran ini. Wahai Naga Besuki, sudikah kau menghidupkan kembali anakku? Manik Angkeran, beri aku kesempatan untuk memperbaiki, kata mohon si Sidi Mantra. Aku akan menghidupkan Manik Angkeran lagi, tapi akan dengan satu syarat. Manik Angkeran tidak boleh pulang bersamamu, dia harus tinggal bersamaku menjadi muridku. Aku akan mengajarkan dia menjadi orang baik dan berilmu, kata Naga Besuki. Baiklah Naga Besuki, aku serahkan anakku kepadamu, mohon didik menjadi anak yang baik, kata Sidi. Akhirnya Manik Angkeran pun hidup kembali dan Sidi Mantra segera mengeluarkan tongkat yang membuat garis pemisah dirinya. Garis itu mengeluarkan yang deras, air yang sangat deras dan memisahkan Gunung Agung dengan sekitarnya. Sampai sekarang garis itu terkenal dengan Selat Bali dan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Lanjut di sini kita ada penilaian sikap. Penilaian sikap yang diambil itu ada perubahan tingkah laku. Dari situ ada nama-nama siswa. Dan yang pertama itu kalau BT itu belum terlihat, yang kedua MT itu mulai terlihat, yang MB itu mulai berkembang, yang SM itu sudah membudaya, berilah tanda checklist pada setiap kolom. Nah ini buku ceritanya itu
yang diperlukan dalam pembelajaran. Ya, di sini ada soal dan jawaban. Yang pertama, siswa menjawab pertanyaan yang ada di buku. Siswa mengenai tokoh-tokoh dalam teks cerita fiksi itu. Sebutkan tokoh-tokoh yang terjadinya dalam berjudul Terjadinya Selat Sunda itu. Tokoh-tokohnya yang terdapat dalam cerita itu berjudul Terjadinya Selat Bali, yaitu Manik Angkeran, Sidi Mantra, dan Nage Basuki. Yang kedua itu pembelajaran di subtema 1, kamu telah mempelajari tentang tokoh protagonis dan antagonis. Apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis, dan jelaskan. Tokoh protagonis itu tokoh yang bersifat baik, dan antagonis itu yang bersifat tidak baik atau jahat. Tuliskan tokoh-tokoh antagonis yang terdapat dalam cerita judul Selat Bali ini. Tokoh antagonisnya itu dalam cerita ini adalah Manik Angkeran. Dan yang keempat, tuliskan tokoh-tokoh protagonis yang terdapat dalam cerita berjudul Selat Bali ini. Protagonisnya itu ada Sidi Mantra dan Naga Basuki. Nah, di sini ada ayo menulis, yaitu tuliskan kembali cerita rakyat yang berasal dari daerahmu dengan media yang tadi, buku cerita yang sudah kalian sediakan. Seperti itu. Lalu di sini ada materi pembelajaran. Materi pembelajaran seperti lampiran yang tadi, yaitu ada cerita yang berjudul Terjadinya Selat Bali. Terus kita ke bawah, di sini ada ayo menulis secara mandiri. Yang tadi juga secara mandiri siswa diminta untuk menuliskan kembali cerita rakyat yang berasal dari daerahnya dengan media buku cerita pada provinsi masing-masing. Itu berasal dari daerah siswa masing-masing. Sekian penjelasan dari saya tentang RPP kelas 4 ini. Jika ada tutur kata saya yang salah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.